Puji Tuhan, Shalom. Salam jumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah: hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga pemberitaan firman Tuhan di saat ini dapat diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu di saat ini, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, atas selawatan-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini, melalui renungan Cahaya Kasih Natal Provinsi Papua Barat, biarlah melalui kuasa Roh Kudus dapat memberkati hamba-Mu, memberkati pemberitaan firman Tuhan di saat ini, bahkan memberkati para pemirsa di mana saja pun mereka berada, supaya firman-Mu ini memberkati kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Di daerah itu, ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kelahiran Yesus adalah suatu bagian dari bentuk penyataan umum sekaligus bentuk daripada penyataan khusus yang sangat sempurna kepada seluruh umat manusia. Hal ini kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-4. Ada 4 hal penting tentang Yesus yang dinyatakan ataupun yang ditegaskan dalam teks tersebut. Yaitu dikatakan yang pertama, Tuhan Yesus adalah firman atau perkataan alam semesta, yaitu Allah yang menjadikan alam semesta, sebagaimana Kejadian pasal 1, tetapi juga dalam Yohanes pasal 1. Yang kedua, firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah gambar wujud Allah. Dan yang keempat, bahwa Tuhan Yesus adalah penopang segala yang ada. Nah,
oleh karena itu saudara-saudara, kelahiran Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang bisa dapat dibuktikan dalam sejarah dunia dan dalam sejarah kehidupan manusia. Sesuai Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Kenapa saudara-saudara? Karena manusia memerlukan jalan yang lurus. Manusia memerlukan keselamatan. Manusia memerlukan jaminan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya judul firman Tuhan bagi kita di saat ini adalah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ada 3 peran penting yang ditunjukkan dalam teks ini. Yang ditunjukkan di dalam teks ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam peristiwa kelahiran itu, yang pertama, gembala berperang sebagai penerima berita. Yang kedua, malaikat sebagai pembawa berita. Dan yang ketiga, Yusuf dan Maria sebagai pengantara dari berita itu. Lalu yang keempat, yaitu subjek atau berita atau pokok atau intinya, yaitu berita itu adalah Yesus Kristus Sang Putra Natal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Fokus dari renungan kita hari ini adalah kepada malaikat-malaikat pembawa berita itu yang tercatat dalam ayat 9 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Apa dan bagaimana dengan malaikat dan apa perang dari malaikat-malaikat tersebut. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, perang daripada malaikat di sini adalah sebagai pembawa berita sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat perang daripada gembala ini. Bapak Ibu, gembala adalah kelompok manusia yang termarginalkan. Kelompok manusia yang direndahkan, kaum yang dianggap sebagai budak. Tetapi mereka ini bukan sembarang gembala, saudara-saudara. Gembala-gembala yang dijumpai oleh malaikat pada saat malam hari itu adalah gembala-gembala yang berasal dari keluarga ataupun keturunan Daud. Sebagaimana Daud adalah seorang gembala yang dipilih oleh Allah sebagai media yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, malaikat dalam bahasa Yunani itu dikatakan angelos, yaitu utusan. Nah, sebagai utusan ataupun malaikat ini, kalau kita lihat, malaikat yang pertama itu namanya malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu adalah malaikat sebagai penghulu, pemimpin daripada malaikat. Sedangkan yang kedua, yaitu malaikat Gabriel, yaitu utusan Tuhan. Lalu ada malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Lucifer, yaitu sebagai pemimpin pujian sebelum kejatuhannya. Tapi ada malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israfil, yaitu malaikat kematian. Nah, dalam hal ini, malaikat yang datang dan berjumpa dengan gembala-gembala pada saat itu adalah malaikat Gabriel, atau biasanya disebut juga Jibril, yaitu malaikat utusan dari Tuhan secara langsung kepada gembala-gembala di padang Efrata pada saat itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kelahiran yang terjadi saat penampakan malaikat itu, ada beberapa peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, malaikat itu berkata, kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ada kemuliaan Tuhan, yaitu ada suasana surgawi yang tidak terbiasa, yaitu Shalom Allah, ada damai sejahtera ada Allah pada saat itu, yaitu bagaimana suasana surgawi meliputi padang Efrata. Yang kedua, saudara-saudara, dalam peristiwa penampakan itu, firman Tuhan mengatakan gembala-gembala sangat ketakutan.
Nah, mereka bukan takut sebenarnya kepada kemuliaan Tuhan. Mereka juga bukan takut kepada malaikat, tapi sebenarnya mereka takut kepada diri mereka sendiri karena mereka akan mengalami kematian. Nah, ada dua alasan bahwa pertama, biasanya malaikat Tuhan itu adalah utusan. Tapi kalau malaikat Tuhan dalam huruf besar semua, itu berarti Tuhan sendiri yang datang kepada manusia. Dan ini menimbulkan ketakutan. Kenapa? Karena mereka bisa mengalami kematian. Ternyata mereka tidak mengalami kematian, tapi mereka mendapatkan berita yang membawa berkat, damai, dan sukacita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa isi berita atau malaikat Tuhan dan isi berita yang disampaikan oleh mereka? Ini penting Bapak Ibu. Dalam ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, di sini firman Tuhan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ada kabar yang menyenangkan, ada berita yang memberikan pengharapan, ada berita yang berjanji tentang masa depan. Perjanjian itu diberikan Allah kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan janji itu diberikan juga kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-4, yaitu janji tentang tanah perjanjian, janji tentang bangsa atau kerajaan. Lalu janji yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat seperti apa yang dimaksudkan oleh malaikat di sini? Yaitu keselamatan dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini terdapat 3 gelar yang sangat penting tentang Yesus. Yang pertama disebutkan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang kedua yaitu Kristus, dan yang ketiga adalah Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat atau merenungkan yang pertama, yaitu tentang juru selamat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah sumber keselamatan atau jalan yang lurus. Sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata juru selamat dalam bahasa Yunani yaitu soter, yang artinya keselamatan. Jadi Yesus adalah sumber keselamatan, yaitu dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan. Nah, dalam ayat ini Yesus disebut sebagai juru selamat pada saat kelahirannya. Nah, sebagai juru selamat, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari kekuasaan iblis, dan membebaskan manusia dari kuasa kematian. Ia juga diurapi sebagai Mesias yang datang dari Allah. Dia juga diurapi sebagai Kristus di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini ada banyak yang disebutkan sebagai juru. Ada juru masak, ada juru mudi, bahkan mungkin di saat politik kemarin banyak yang disebut sebagai juru kampanye. Bahkan ada yang juga disebut juru dalam mencampur minuman dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, juru selamat itu hanya satu, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat dunia ini. Saudara-saudara, gelar yang kedua dan yang ketiga yang disebutkan juga adalah Yesus Kristus dan Tuhan. Kristus dalam bahasa Yunani yaitu Kristos, dan Tuhan yaitu Kurios. Nah, kata juru selamat
Kristus dan Tuhan menunjukkan kedudukannya yang agung sebagai yang diurapi dan sebagai Tuhan. Nah, biasanya Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, pengurapan itu karena terkait dengan Kristus dan terkait dengan Mesias, pengurapan itu dilaksanakan kepada raja, imam, nabi, dan hakim. Dan Yesus memenuhi semua hal ini. Jadi dia adalah raja, imam, nabi, tapi juga sekaligus sebagai hakim yang semuanya tergabung dalam satu kata, Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam berita kelahiran Yesus itu, disebutkan juga tentang tempat kelahiran Yesus, yaitu di kota Daud. Lukas pasal 2 ayatnya yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud. Saudara-saudara, pernyataan ini menggenapkan nubuat Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari kota Bethlehem ini kemudian muncul dalam tema nasional, yaitu tema nasional, Natal nasional, yaitu mari sekarang pergi, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Pertanyaan yang penting yang harus kita jawab di sini adalah, mengapa kita harus ke Bethlehem? Saudara-saudara, Bethlehem itu terdiri dari dua kata, yaitu bait dan lehem. Bait artinya rumah dan lehem artinya roti. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Tetapi bukan Bethlehem yang sekarang yang dimaksudkan. Karena Bethlehem yang sekarang, kalau Bapak Ibu yang ke Israel, Bethlehem ini ada di negara Palestina. Jadi harus urus visa dan izin dulu baru bisa masuk dari Israel ke Bethlehem, posisinya ada di Palestina. Nah, tetapi saudara-saudara, Bethlehem yang dimaksud adalah Bethlehem yang waktu itu dan yang sekarang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Jadi ada apa di Bethlehem sehingga tema ini dipilih bagi kita? Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Saudara-saudara, yang pertama, di sana ada juru selamat supaya gembala-gembala mereka bisa menyaksikan akan juru selamat. Yang kedua, ada apa di Bethlehem? Yang kedua, ada Kristus Tuhan yang adalah juru selamat itu sendiri. Yang ketiga, ada apa di Bethlehem? Ada bayi yang dibungkus dengan lamping dan terbaring dalam palungan. Saudara-saudara, bukan dekorasi, tetapi Kristus lahir dan hidup di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ada apa di Bethlehem? Ada kemuliaan Allah. Dan yang kelima, ada apa di Bethlehem? Ada damai sejahtera. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya tema ini mengingatkan akan kita 5 hal. Tema nasional mengingatkan kita akan 5 hal. Ada juru selamat di Bethlehem, ada Kristus Tuhan, ada bayi yang terbungkus dengan lamping dan terbaring dalam palungan. Tapi yang keempat, ada kemuliaan Allah. Dan yang kelima, ada shalom, ada damai sejahtera dari Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Respon dari gembala-gembala kepada malaikat-malaikat tentang berita yang mereka sampaikan pada saat itu luar biasa. Di sini kita baca dalam ayat 15 sampai kepada ayatnya
yang ke-20. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan kata-kata selanjutnya, kalau kita baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa respon mereka? Mereka cepat-cepat pergi dan berjumpa. Ada perjumpaan, ada pertemuan dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Yang kedua, apa yang gembala-gembala itu lakukan? Mereka bukan saja berjumpa, tapi mereka melihat Mesias, bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bukan saja mereka melihat, tapi yang ketiga, mereka memberitahukan. Artinya, mereka menjadi saksi atau menceritakan peristiwa itu. Lalu yang keempat, mereka memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Natal ini ketika kita melaksanakan perayaan Natal, lalu kita merenungkan akan tema nasional itu. Saudara-saudara, ada apa di Bethlehem? Yang pertama, ada Juru Selamat. Yang kedua, ada Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, ada bayi Yesus yang seharusnya lahir di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ada kemuliaan. Dan yang kelima, ada damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami akan perubahan, ketika kita mengalami akan damai sejahtera dari Allah, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Natal ini kita harus berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, peristiwa Natal itu adalah peristiwa yang benar, yang harus kita lihat. Dan yang ketiga, yang harus kita saksikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu di hari Natal ini ada banyak aksesoris, ada banyak kesibukan, ada banyak hal yang dilakukan oleh setiap pribadi, oleh setiap gereja, oleh setiap orang Kristen. Saudara-saudara, Natal bukan dekorasi. Natal bukan soal makan dan minum. Natal bukan soal sesuatu yang baru. Natal bukan soal sesuatu yang memuaskan keinginan daging kita. Tapi Natal itu berarti kita menjadikan kehidupan kita, Yesus lahir dalam kehidupan kita dengan cara kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu sesudah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga menceritakan berita Natal itu kepada orang lain, dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah perayaan Natal di tahun 2024 ini mengingatkan kita akan 5 hal penting di Bethlehem. Yaitu yang pertama, ada Juru Selamat, ada Kristus Tuhan, ada seorang bayi yang mau lahir di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, gereja kita, bahkan segala aspek kehidupan kita. Yang keempat, di Bethlehem ada kemuliaan Allah yang dinyatakan di sana, dan ada damai sejahtera yang sedang terjadi di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah Natal yang membawa damai, membawa sukacita ini benar-benar terbukti nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Sehingga biarlah di momen Natal ini kami mengalami perjumpaan dengan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menjadikan hati kami, rumah kami, gereja kami, keluarga kami, Bethlehem, yang di dalamnya ada kemuliaan Tuhan, ada damai sejahtera, ada kasih Kristus di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya menyampaikan selamat hari Natal, tanggal 25 Desember tahun 2024. Dan selamat menyambut tahun baru, 1 Januari tahun 2025. Doa kita, Tuhan memberkati menyertai kita senantiasa, dan Tuhan memberkati TVRI Provinsi Papua Barat sebagai media pemersatu bangsa, yaitu cahaya kasih Kristus, Putra Natal di Provinsi Papua Barat. Amin.